Ya Bang Kemas, boleh jelasin Bang hasil dari pemeriksaan hari ini seperti apa Bang? Ya, alhamdulillah kami sudah diperiksa oleh penyidik ya di unit Harga Polres Metro Depok sebagai saksi-saksi dari Badan Pimpinan Pusat Pemerintah Kota Indonesia terkait laporan STHIP Pelopor Bangsa atas pelaporan kampus Pelopor Bangsa untuk 3 orang. Yang pertama Pablo Putra Benua, yang kedua Ray Utami, yang ketiga Christopher Anggasasra. Ya, kami sudah selesai melaksanakan kewajiban hukum kami sebagai saksi-saksi. Ya, tentunya keterangan saksi-saksi kami kepada penyidik hari ini ya membuat terang peristiwa pidana ya dari pelapor kampus Pelopor Bangsa terkait 3 orang ya yang diduga ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu sesuai dengan dugaan pasal 263, 264, 266 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Ada berapa pertanyaan tadi Bang mungkin itu? Kurang lebih 20 lebih lah ya pertanyaan dari penyidik, bahkan penyidik mengkonfirm mengenai soal bukti-bukti yang memang penyidik miliki dengan bukti-bukti yang kami lampirkan dari pihak kami sebagai organisasi advokat untuk saksi-saksi hari ini seperti itu. Bang kan jadi saksi berarti artinya mengetahui fakta yang terjadi atas kasusnya Bang. Apa sih Bang mungkin Abang ketahui tentang dugaan ijazah palsu ini Bang? Ya tentunya fakta-faktanya sudah jelas yang digunakan oleh 3 orang bahkan 4 orang ya. Ini kan mereka kelompoknya 4 orang nih. 4 orang itu digunakan saat mereka mendaftar kepada kami sebagai OA, advokat PAI gitu ya. Untuk apa? Untuk advokat, untuk jadi anggota advokat. Lanjut nanti berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, mereka melampirkan ijazah itu tentunya sebagai syarat formil. Siapapun sarjana hukum ataupun yang sederajat ingin mendaftar menjadi advokat itu wajib, ya kan? Nah, syarat formil tadi kami terima selaku organisasi advokat ijazahnya, ya. Lalu kami cek verifikasi setelah terjadi peristiwa tanggal 23 April ya. Setelah tanggal 23 April 2025 itu mereka indikasi jelas melakukan perubahan akta PHI. Ya, mereka buat perubahan akte PHI, memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik yang kami laporkan di Bareskrim oleh PHI, gitu loh. Nah dari situlah kami bisa melihat bahwasannya syarat-syarat apa saja yang mereka 4 orang dilampirkan. Ternyata ijazahnya kami periksa semuanya palsu, dan ini terbukti dengan keterangan-keterangan yang kami sampaikan dalam laporan upaya hukum kami, baik di Polres Metro Depok sebagai saksi, baik di Bareskrim sebagai pelapor, dan 2 kami sebagai pelapor di Polda Jabar. Ada dua kampus. Apa aja Bang? Yang pertama, kami sudah menerima surat keterangan dari Pelopor Bangsa, ya, yang sudah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu, ya, terkait 3 ijazah. Ini resmi dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa di Depok. Ya, jadi menggunakan ijazah palsu 3 orang tersebut. Siapa saja? Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Anggasasra, adiknya. Perlu kami sampaikan di sini, ijazah ini tahun 2022. Ya, padahal kampus Pelopor Bangsa baru melakukan wisuda pertama, angkatan pertama tahun 2023. Paham ya? Dan semua bentuk ijazah ini adalah palsu atau berbeda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pihak kampus Pelopor Bangsa. Yang kedua, keterangan dari Universitas Pajajaran terkait atas nama Rangga Ahadi Putra. Ini kami sudah dapat surat keterangan dari Universitas Pajajaran. Jadi mereka ini berempat. Ini atas nama Rangga Ahadi Putra, ya, menggunakan ijazah palsu Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Bahkan dia ini melampirkan transkrip nilainya juga. Ya, jadi ijazah plus transkrip nilai kepada kami selaku organisasi advokat untuk mereka bergabung menjadi anggota PAI atau advokat di PAI seperti itu. Berarti itu udah terkonfirm ya Bang dari 2 universitas tersebut bahwa 4 nama itu nggak terdaftar. Confirm, ya, sahih, bukan mahasiswa dan atau alumni dari 2 kampus tersebut. Ya, benar-benar nggak pernah masuk kampus itu ya Bang? Tidak pernah. Satu catatan yang perlu kami sampaikan, ada laporan Pusdikti ya, sorry. Kalau kita mahasiswa itu kampus belajar, itu ada di Dikti dong, karena pendidikan tinggi. Di Dikti itu, mereka ini, dalam
dalam konteks ijazahnya ini ada nih, 3 orang ini ada di dikti. Tetapi ingat, tertulis tahun 2023 dan masih aktif sebagai mahasiswa. Paham ya? Jadi di dalam dikti itu ini ada tercatat. Tetapi 2023 masuk, lulus, dan lulusnya tuh nanti setelah itu. Karena catatan di dikti itu di bawah tuh ada aktif sebagai mahasiswa. Tandanya belum selesai. Ya, kalender akademik sebagai mahasiswa tuh belum selesai. Tetapi dia menerbitkan tahun 2022 sebagai ijazah sarjana hukum di kampus pelopor bangsa. Ya, dan tentunya bentuk ijazahnya sangat berbeda apa yang disampaikan oleh pihak kampus pelopor bangsa, karena mereka punya dan mereka cetak di Peruri. Jadi nggak sembarangan, ya, ada barcode-nya dan ada nomor khusus, dan ini mereka buat dengan sendiri. Ya, ini poin utama. Sudah. Saksi semua sudah selesai. Pihak Unpad? Unpad tentunya untuk di laporan atas nama Rangga Hadi Putra, kami di Polda Jabar itu sudah dilimpahkan ke Polres Sumedang. Ya, dan kami dalam waktu yang dekat ini akan dipanggil sebagai saksi pelapor. Karena lokusnya diambil di Unpadnya. Ya, karena Unpad harus jadi saksi. Ya, dan kami Jatinangor betul, kampus barunya ya. Nah, kebetulan kami sudah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kampus Unpad, mereka siap. Bang, mungkin awal mula abang mencurigai ada indikasi kepalsuan ijazah ini, ceritanya seperti apa, Bang? Setelah mereka ini berempat ini dan kawan-kawan yang lain ini melakukan pembegalan organisasi advokat kami, dari situ awalnya, lalu kami periksa dong siapa orang ini, kita profiling orang ini, ternyata kan kita dapat di media malah, ya, siapa orang-orang ini, ternyata orang-orang ini residivis, ya, pernah diputus oleh pengadilan, ya, dalam perbuatan pidana. Tentunya dari sana kami melihat ini bukan baik nih kalau begini. Maka kami di dalam pengurus pimpinan pusat segera memverifikasi data-data diri, ya, terkait 4 orang ini apa dan bagaimana sebenarnya validasi verifikasinya. Ternyata kami dapatkan betul data itu tidak sesuai atau palsu. Tapi abang secara personal mengenal pihak terlapor nggak, Bang? Nah, kita baru ketemu sekali ya, Bang Boy ya. Kita baru pertama sekali ketemu yang waktu itu dalam konteks halal bihalal pada tanggal 23 April 2025 di Bandung, gitu loh. Itu baru diperkenalkan dia diangkat sebagai sekjen, ya. Kalau kami kan sebagai anggota tentunya saat itu berpikir yang baik-baik saja. Bang Surya, izin. Tentunya kami sih, ya, beritikat baik saja kalau memang untuk bergabung dan memajukan sama-sama organisasi advokat. Tapi senyatanya setelah itu punya nilai atau punya niat lain. Ya, kalau bahasanya sekarang sedang ramai, mensreanya sudah terbukti. Ya, niat jahatnya orang-orang ini sudah terbukti untuk membegal organisasi advokat. Tapi dengan adanya laporan ini mungkin pihak terlapor sudah ada komunikasi dengan pelapor atau dengan apa? Sudah ada. Kami sudah ada, ke pengurus sudah ada. Ya, yang intinya yang mereka sampaikan adalah damai. Ya, bahkan ada yang nangis tuh. Gitu ya, tapi kami abaikan semua. Yang mana nih, Bang, yang nangis? Yang sebelahnya lah. Kan gitu, biasa, kan ini kan 4 orang, ya, begitu. Dan kami dalam konteks menjawab, Mas, kami